Selamat berjumpa dalam Renungan MSC Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup setiap hari kita berjumpa dengan begitu banyak tanda-tanda, di mana tanda-tanda ini memberikan arti dan makna untuk kita sendiri agar kita dapat memahami sesuatu yang kita jumpai. Tanda-tanda ini ada yang bersifat positif, yang baik, namun ada juga tanda yang bersifat negatif atau tidak baik. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang menyembuhkan seorang anak pegawai istana di Kapernaum. Kisah ini bermula dari Yesus yang berjalan dari Samaria menuju ke Galilea. Di Galilea ia disambut dengan sangat meriah oleh banyak orang. Dan di Galilea itu pun Yesus mengadakan mujizat. Ia mengubah air menjadi anggur. Tetapi kemudian ternyata di Kapernaum ada seorang anak pegawai istana yang sedang sakit. Ia pun datang ke Galilea menghampiri Yesus dan meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya itu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Ia malah sebaliknya menegur pegawai istana itu dengan berkata, "Jika Anda tidak melihat tanda atau mujizat, Anda tidak percaya." Akan tetapi apa yang dibuat oleh seorang pegawai istana itu, ia tetap berusaha untuk meminta Yesus agar menyembuhkan anaknya. Jika tidak, anaknya pasti akan mati. Lalu mendengar itu, Yesus mengatakan bahwa, "Pergilah saja, pulang saja, anakmu telah sembuh." Mendengar perkataan Yesus itu, pegawai istana ini lalu berangkat pulang kembali ke istananya. Namun dalam perjalanan, ada orang yang datang melapor kepada dia bahwa anaknya yang tadi sakit itu telah sembuh kembali. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari kisah ini? Saya mengajak kita untuk merenungkan tentang perkataan Yesus tadi yang menegur pegawai istana itu dengan berkata, "Jika Anda tidak melihat tanda dan mujizat, Anda tidak percaya." Dalam hidup setiap hari, kita kadang harus diberikan suatu tanda baru kita dapat percaya dengan sungguh-sungguh, di mana suatu peristiwa, cerita yang diceritakan kepada kita, kadang kita tidak langsung percaya begitu saja karena kita tidak melihat secara langsung kejadian tersebut. Maka kita sering untuk mau meminta tanda itu, meminta bukti nyata di hadapan kita. Tetapi dari kisah ini, Yesus mau mengajarkan kita bahwa kita harus percaya bukan karena tanda-tanda yang diberikan, tetapi karena iman kita, iman yang besar akan ajaran Yesus sendiri bagi kita, sehingga kita percaya kepadanya. Umat yang terkasih, ada dua hal penting yang dapat kita renungkan bersama dalam kisah ini. Yang pertama, lewat teguran Yesus itu mau mengajak kita agar dalam hidup setiap hari kita harus mengembangkan iman kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percayai. Sehingga iman kita tidak diukur dari mata indrawi saja, tetapi benar-benar keluar dan bertumbuh dari kedalaman hati batin kita. Pesan kedua adalah, marilah kita membuka hati untuk Tuhan, mendengarkan ajaran-ajarannya, mempraktekkan setiap ajaran Yesus dalam hidup setiap hari, sehingga kepercayaan kita itu bukan bertumbuh, bukan lahir, bukan berkembang berdasarkan tanda-tanda, tetapi sebaliknya, iman kita bertumbuh dan berkembang justru karena pengajaran yang diajarkan oleh Yesus, yang kita hidupi, yang kita hayati setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga dengan renungan ini kita semakin percaya akan ajaran Yesus yang sungguh-sungguh memberikan kita arti dan makna beriman sebagai seorang pengikut Yesus, sehingga kita tidak lagi menuntut tanda-tanda
tetapi kita sungguh percaya bahwa meskipun saya tidak mengalami secara langsung suatu peristiwa itu, namun saya tetap percaya bahwa ajaran Yesuslah yang meneguhkan hati dan pikiran saya, sehingga saya betul-betul sungguh-sungguh mempercayai apa yang saya imani, meskipun saya tidak melihat sebuah tanda yang ditunjukkan dalam kehidupan saya setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.